aja. Biar Timun Mas yang menyapu. Terima kasih, Nak. Kalau begitu, biar Ibu yang membereskan peralatan dapur. Wah, peralatan dapur juga sudah Timun Mas rapikan, Bu. Happy birthday. Ica, lagi apa sayang? Hah? Lagi pada main semua ya? Ini pada duduk semua. Ih, seru banget sih mainnya. Ih, Kak Bonar punya ini nih. Bawa buku cerita nih. Mau dengerin Kak Bonar cerita nggak? Udah deh, semuanya udah pada duduk. Ini main apa sih? Ini siapa yang main itu? Itu namanya apa? Hula hoop. Kak Bonar mau cerita nih. Pengen diceritain apa sama Kak Bonar? Putih salju. Maling kundang. Maling kundang. Apalagi? Coba. Tangkuban perahu. Mencari timun. Oh, kancil mencari apa? Kancil pencuri ketimun. Ini kata Valeska, katanya timun emas aja. Kak Bonar bawa ceritanya timun emas nih. Mau denger nggak semuanya? Oh, nih. Kita mulai ceritanya. Wah, ini judulnya namanya Timun Mas. Nah, jadi ceritanya gini nih. Jadi suatu hari ya di sebuah desa, desanya itu tempatnya di tengah hutan, itu ada perempuan tua yang tinggal di sana. Dia tinggal sendirian. Namanya Mbok Sarni. Tuh, Mbok Sarni itu tuh lagi nyapu halaman rumahnya sendirian. Dia udah tua banget. Tapi dia hidupnya sendiri, nggak punya suami, nggak punya anak. Karena suaminya udah meninggal. Dia nggak bisa punya anak lagi. Sebenarnya dia pengen banget kayak adik-adik nih, punya anak gitu ya. Punya anak karena dia kan kerjanya nyari kayu bakar nih. Tapi karena dia nggak punya anak, jadi dia nggak ada yang ngebantuin. Jadi dia kerja sendiri tuh. Kasian banget. Siapa yang mau nemenin Mbok Sarni di hutan? Wah, baik banget. Ya udah, aku terusin dulu ya. Terus Mbok Sarni kan kerjanya tuh cuma nyapuin rumahnya, halaman rumahnya. Nah, sama nyari kayu bakar untuk masak. Suatu hari, Mbok Sarni pergi ke hutan. Dia mau nyari kayu bakar. Gak taunya di hutan dia ketemu sama raksasa. Wah, namanya Buto Ijo. Hei wanita tua, mau kemana kamu? Ampun Buto Ijo, jangan makan aku. Wah, siapa yang akan makan daging tuamu? Jadi izinkanlah aku untuk lewat. Apa? Minta izin untuk lewat? Wah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Aku hanya mencari kayu bakar dan kau tidak ingin makan daging tuaku. Jadi izinkanlah aku untuk lewat. Tidak boleh, sebelum kau memberikanku daging muda dari seorang anak. Tapi aku tidak memiliki seorang anak pun. Bagaimana aku bisa memberimu seorang anak? Wah, wahai wanita tua, ini aku beri kau biji mentimun. Tanamlah di sekitar rumahmu, dan dalam waktu 2 minggu kau akan memperoleh anak. Anak? Sudah, jangan banyak tanya. Dan ingat, ketika dia berumur 6 tahun, berikan dia kepadaku. Nah, terus kan di rumah Mbok Sarni kan udah nanemin timunnya. Nggak taunya ya, timunnya itu numbuhnya cepet. Cuman 2 minggu. 2 minggu tuh ya, timunnya itu udah banyak banget di halaman rumahnya Mbok Sarni. Tuh, lihat. Banyak kan? Tuh, pokoknya tumbuhnya lebat banget. Pernah lihat timun nggak? Gimana tanaman mentimun kayak apa? Hah? Timun, terus gitu nanti ada yang gitu, gini melintir gitu ya. Ya. Nah, terus dia gitu, akhirnya kan si Mbok Sani seneng nih karena timunnya banyak banget di rumahnya. Tapi dari sekian banyak timunnya itu ada satu nih timunnya gede. Wah, timunnya itu ukurannya gede banget. Gedenya sebesar Ica tuh. Wah, nggak tahu ya sebesar gini gitu. Tapi cuma satu yang gede. Kan Mbok
Mbok Sani jadinya bingung kan. Akhirnya dia petik tuh timunnya. Timunnya itu warnanya keemasan. Wah, akhirnya dibawa ke rumah tuh. Bawa masuk ke rumah. Berat, kan timunnya gede. Segede Ica. Ica kan beratnya berapa, Say? 25 kilo. Oh, berat kan? Akhirnya dibawa masuk nih sama Mbok Sani. Terus Sani kan penasaran nih. Kok timunnya bisa gede sendiri nih? Terus dibelah sama Mbok Sani. Pak! Begitu dibelah, ternyata di dalam timun itu ada ada anak kecil. Ada bayi ternyata. Oh, nggak taunya tuh ini bayinya itu bayi perempuan. Wah, cantik lagi. Oh, tuh Mbok Sani seneng dong, kan Mbok Sani nggak punya anak, ya kan? Terus akhirnya karena senengnya Mbok Sani namain anaknya ini Timun Mas. Terus akhirnya diurus bayinya gitu kan. Begitu makin lama makin gede. Nah, udah bisa ngebantuin Mbok Sarni. Jadi kalau misalnya Mbok Sarni bersihin rumah, ikut bersihin rumah. Siapa yang suka ngebantuin mamanya di rumah? Ayo, ngebantuin apa? Oh ya, ngebantuin nyapu. Pinter. Ibu istirahat aja. Ya, Ibu Mas yang menyapu. Terima kasih, Nak. Kalau begitu, biar Ibu yang membereskan peralatan dapur. Wah, peralatan dapur juga sudah Timun Mas rapikan, Bu. Loh, semua pekerjaan sudah diselesaikan. Bagaimana kalau kita berdua beristirahat? Terus begitu, ternyata kan makin hari makin gede nih timun masnya. Terus, nggak kerasa timun masnya ini udah umur 6 tahun. Nah, inget nggak waktu itu si Buto Ijo ngomong apa? Siapa yang ingat? Ngomong apa dia? Kalau udah 6 tahun kasih Buto Ijo mau diapain? Timun dimakan. Terus kan mereka lagi duduk-duduk nih, ya kan? Timun Mas sama si Mbok Saninya lagi istirahat, tiba-tiba ada bong, 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 kan Buto Ijo kan gede, raksasa. Dia datang. Hahaha. Hei wanita tua, aku datang lagi janji. Wahai raksasa Buto Ijo, datanglah 2 tahun lagi. Semakin dewasa, pasti anak ini akan lebih lezat untuk disantap. Mbok Sarni, dia bilang gitu. Mana anaknya? Kamu waktu itu udah dikasih biji mentimun, udah kamu tanam, tapi kamu harus ingat janji kamu. Kamu harus ngasih anak kecil itu ke Buto Ijo. Wah, terus akhirnya Mbok Sarni kan sedih, ya kan? Karena dia sayang banget sama Timun Mas. Telah punah pergi ke kaki gunung, dan temuilah seorang petapa di sana, dan kau akan mendapatkan anakmu selamanya.